Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Himatul Mufidah dengan NIM 230121604068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bacaan yang saya baca. Nah, bacaan saya ini berjudul Web Design Basics for Educators by penulisnya ialah Tori Dress. Nah, mengapa saya memilih bacaan ini? Alasannya ialah, saya memilih bacaan ini karena membahas mengenai dasar-dasar desain untuk pendidik. Ya, khususnya desain web ya. Jadi ini tuh mengenai dasar-dasar desain web. Nah, kebetulan juga proyek akhir pada mata kuliah sistem informasi ini, itu adalah membuat web. Jadi, untuk saya pribadi itu saya perlu mengetahui apa saja sih dasar-dasar untuk membuat web. Dan menurut saya bacaan ini juga udah pasti ditujukan untuk pendidik. Jadi sebagai pendidik pun juga harus tahu apa aja sih dasar-dasar penggunaan web. Dimana sekarang pada zaman ini itu web merupakan juga salah satu cara untuk memfasilitasi belajar melalui online. Kemudian, apa aja sih poin-poin penting dari buku bacaan yang saya baca ini? Yang pertama itu yang pasti bacaan ini tuh menjelaskan mengenai dasar-dasar pembuatan web. Dasar-dasar pembuatan web. Mulai dari sebelum membuat web, ketika membuat web, dan setelah membuat web. Jadi, apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum membuat web? Yaitu yang pertama antara lain itu seperti menentukan target, terus kemudian memfokuskan tujuan. Kemudian kita juga perlu melihat referensi dari web lain. Bukan meniru ya, tapi referensi, jadi lebih ke ATM gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi nggak harus plug gitu sama. Terus juga kita juga perlu memperhatikan layoutnya, tata letaknya, kemudian navigasinya itu jelas dan mudah. Kemudian desain yang sederhana, jadi nggak ruwet gitu loh, nggak menu-menuhin mata. Desain visualnya itu nggak rumit, jadi kita tuh mudah untuk menggunakannya. Kemudian juga aksesibilitasnya juga perlu diperhatikan. Terus juga kita juga perlu menguji web ketika jadi itu sebelum dipublikasi, kita juga perlu mengujinya secara personal gitu. Kemudian ada juga poin tips menulis web itu, membuat web itu menarik, interaktif, dan mudah diingat. Seperti situsnya itu sederhana. Gunakan bahasa yang sederhana, jadi bukan bahasa-bahasa kias gitu ya, atau majas-majas gitu. Kita buat yang sederhana saja. Yang penting itu mudah untuk digunakan. Kemudian ada juga pisahkan bagian-bagian teks. Jadi kita tuh membuat web itu nanti itu kita membuat poin-poin penting saja, bahasa-bahasa singkat. Yang misalnya gitu kurang-kurangin lah kita membuat long text. Jadi kita membuat paragraf-paragraf kecil yang mudah dibaca, yang cepat membacanya, dan langsung paham. Kemudian juga pisahkan antara judul, subjudul, subhalaman gitu. Nah, untuk penggunaan fontnya, pengetikannya, kata-katanya, itu juga perlu diperhatikan. Untuk bagian judul, subjudul, subhalaman, sub-subjudul, dan sebagainya. Kemudian juga di sini tuh ada poin mengenai memahami hak cipta atau copyright, kemudian penggunaan wajar dan Creative Commons, seperti menentukan status hak cipta, terus meninjau pembatasan hak cipta, dan memanfaatkan sumber daya online untuk menemukan konten sisi, dan sebagainya, dan banyak sekali. Kemudian ada poin-poin prinsip head and heads made to stick, agar dia menarik. Made to stick itu mudah diingat ya. Jadi itu agar gimana sih biar web itu atau apapun lah yang kita ciptakan itu mudah diingat. Jadi orang itu tidak mudah lupa, mudah diingat, dan menarik. Ya mungkin seperti sederhana, terus konkret, kredibel. Jadi kredibel itu mengapa audiens itu harus mempercayai konten kita. Kemudian emosinya, ceritanya gitu. Dan yang terakhir di sini, poin yang terakhir itu ada aksesibilitas digital. Jadi itu memastikan semua pengguna itu dengan mudah mengakses web. Dengan mempelajari pedoman aksesibilitas,
gunakan pemeriksa aksesibilitas dalam proses perancangan web dan membuat pertanyaan aksesibilitas, pernyataan aksesibilitas untuk web. Kita juga harus, ini yang paling penting ya menurut saya, itu adalah aksesibilitas digitalnya. Karena kalau sulit diakses ya pasti akan menyulitkan orang lain. Kemudian ada penerapan poin dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari bacaan yang saya baca, uraian poin yang menurut saya sangat penerapan poinnya itu bisa untuk sehari-hari itu ialah aksesibilitasnya. Jadi dari bacaan ini ya, jadi kalau emang bener sih kalau aksesibilitasnya itu sulit, kalau web itu sulit diakses, akan membuat pengunjung audiens itu akan baru buka kok sulit diakses, jadi akan mengurangi audiens, malah banyak yang gak usah diterusin gitu. Kalau udah pertama diakses aja udah sulit, jadi gak akan diterusin. Jadi mending kalau membuat apa-apa itu yang pertama itu yang pasti mudah diakses. Jadi kalau pertama diklik itu udah mudah diakses, terus juga enak dipandang, itu udah pasti akan menarik seterusnya gitu. Kemudian dari bacaan itu apa hubungannya dengan memfasilitasi belajar dan peningkatan performansi manusia. Nah, buku ini itu kan ditujukan untuk pendidik. Nah, jadi dari buku ini kita, khususnya pendidik, itu dapat mempelajari dasar pembuatan web. Nah, di mana web tersebut digunakan untuk pendidikan, untuk pembelajaran. Nah, kalau digunakan untuk pembelajaran, ya pastinya web tersebut untuk memfasilitasi belajar, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai sumber belajar, interaksi online, dan sebagai media belajar. Jadi bacaan ini tuh ya sangat membantu untuk memfasilitasi belajar, karena memfasilitasi belajarnya itu dari pembuatan web. Gitu. Kemudian, untuk peningkatan performansi manusia, buku ini dapat meningkatkan performansi manusia karena terdapat banyak sekali panduan yang mengarahkan dan membantu kreator untuk membuat web yang menarik dan mengikuti tren terkini. Jadi kita diajak dari buku ini tuh diajak untuk lebih kreatif, inovatif, dan yang pastinya cerdas ya untuk membuat apapun itu yang terbaik. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai bacaan yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.